Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa sih yang terjadi pada episode 79 ini. Apa yang terjadi pada Grisha, Eren, dan juga Seke. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi kita mulai dari mana? Mungkin kita harus pahami dulu satu persatu biar mudah dimengerti. Chapter 1, Kekuatan Founding Titan. Ya, pertama kita harus tahu apa itu Founding Titan dan bagaimana kekuatannya. Dalam sejarahnya berabad-abad yang lalu, Founding Titan awalnya hanya satu orang, namun terbagi menjadi 9 setelah kematian Ymir, dan kekuatannya masih tetap ada dari 9 Titan tersebut, dan pewarisnya adalah keluarga kerajaan hingga sampai ke tangan Frida Reis. Sekarang kita bahas apa kekuatannya. Menurut analisa kami, kekuatan Founding Titan itu banyak, tapi kami hanya sebutkan satu saja yang menjadi inti kekuatannya, yaitu masa lalu. Ketika warna mata mereka berubah menjadi ungu, saat itulah mereka melihat dan merasakan masa lalu. Sebagai contoh, adik Rod, yaitu Uri, yang sempat menentang ayahnya karena tidak menolong warga Paradis dan tidak melawan dunia luar, akhirnya bungkam ketika memakan pewaris selanjutnya. Dan warna matanya itu berubah menjadi warna ungu dengan pola pecahan gitu. Kenapa saat itu ia diam dan tidak melawan lagi? Karena saat itulah ia menjelajahi masa lalu, melihat dan merasakan. Lebih tepatnya melihat dan merasakan perasaan dari raja pertama tembok, yaitu Karl Fritz, raja ke-145, yang merupakan raja yang menghentikan perbudakan warga Marley dan pergi dari benua Marley, dan membuat tembok di Paradis ini. Kenapa harus raja tembok pertama? Karena mereka telah dikekang oleh sumpah anti perang. Otak mereka telah diracuni oleh ideologi raja pertama dan semua pemikiran raja ini langsung masuk ke otak mereka, baik untuk ingatan maupun perasaannya. Contoh lain, ketika Frida ingin berpidato dengan Grisha, matanya tiba-tiba berubah dari biru menjadi ungu. Kenapa? Karena saat itu anggap saja Frida adalah boneka yang telah dikendalikan oleh ideologi raja. Semua ucapan yang ia keluarkan itu bukan dari buku yang ia baca, tapi ingatan dan perasaan masa lalu yang telah ia rasakan sendiri. Ada perkataan Frida begini, "Aku mendapat pencerahan saat tragedi di Perang Raksasa." Dan di manga ada perkataan begini, "The tragedy of Titan War opened my eyes." Nah, maksudnya apa? Oke, jika kalian lupa, itu adalah alasan raja pertama meninggalkan benua Marley, sesuai pidato Willy Tybur dulu. Di sana ia berkata, dia, yaitu raja, juga mulai muak melihat perselisihan di antara kaumnya. Nah, yang dimaksud apa sebenarnya? Oke, jadi maksud dari Frida dan Raja Tembok itu sama sebenarnya, yaitu tragedi Perang Titan atau perang sesama kaumnya, yang terjadi sebelum ia mendapatkan kekuatan Titan pendiri atau Founding Titan. Itu pernah diceritakan oleh Dina Fritz. Yang jadi penghubungnya adalah, inilah salah satu alasan ketika ia mendapatkan warisan kekuatan Titan pendiri, ia langsung bekerja sama dengan Titan Palu Perang dan menundukkan 7 Titan lainnya. Dan mungkin dari insiden itu ia tahu perang sipil hanya membawa kehancuran. Masalahnya adalah dari perkataan Frida di anime maupun di manganya yang berkata open my eyes atau membuka matanya. Itu adalah suatu hal yang ambigu di mana Frida tak pernah hidup pada zaman itu dan melihat War Titan saat itu. Apakah benar atau tidak? Dan bagaimana perasaannya saat itu? Namun itu semua terjawab jika Frida bisa pergi ke masa lalu dan melihat kejadian tersebut. Nah, itulah intinya. Kekuatan Founding Titan bisa melihat dan merasakan masa lalu walaupun ia tak hidup di masa itu. Tapi ini hanya sebatas melihat masa lalu dari Raja Tembok, yaitu Karl Fritz, karena sumpah anti perangnya yang ia buat untuk keturunannya. Jadi Frida terhubung ke Karl Fritz melalui sumpah anti perang. Begitu pula dengan Uri, ayahnya Rod, dan sebagainya. Semuanya terhubung ke satu titik, yaitu Karl Fritz. Kenapa kami bilang begitu? Menurut analisa Hanji, Frida sejatinya terkekang dan tak bisa melanggar sumpah anti perang karena ia adalah keturunan langsung dari Raja Tembok. Dan itulah jawaban kenapa Seke tidak kena, karena Seke merupakan keluarga kerajaan yang tidak ikut ke Pulau Paradis 100 tahun yang lalu, alias keturunan Dina adalah kerajaan murni yang tak mendapatkan ideologi raja pertama. Sebagai bukti Frida sangat tersiksa adalah ekspresinya saat itu. Dan kedua, pada episode 79 ini, ada momen di mana Frida warna matanya normal alias bukan ungu, dan lihat ekspresinya.
Sebenarnya Frida itu adalah anak yang baik. Ia tak tegaan orangnya. Ia hanya terhasut oleh ideologi raja pertama. Sebenarnya ia ingin membantu, namun pikirannya sudah teracuni oleh sumpah anti perang. Kalau memang itu Frida asli, sudah dari tadi ia menggigit tangannya dan menghabisi Grisha di sana. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kekuatan Founding Titan bisa melihat dan merasakan masa lalu. Merasakan di sini artinya bisa berada di tempat kejadian, walaupun mungkin tidak terlihat. Seperti yang dilakukan Eren dan Seke menjelajahi ingatan ayahnya. Mungkin Frida juga dan pewaris Founding Titan di kerajaan selalu menjelajahi ingatan dari Raja Tembok. Oke, lanjut. Chapter 2, Kekuatan Attack Titan. Langsung saja, jika Founding Titan adalah masa lalu, maka Attack Titan adalah masa depan. Sesuai perkataan Grisha, Attack Titan tidak pernah mematuhi sifat raja dan melawan sifat raja. Artinya berlawanan, tapi apakah kemampuannya sama persis? Jawabannya tidak. Attack Titan sejatinya hanya bisa mengintip dan melihat sekilas ingatan masa depan dari pewaris selanjutnya. Contohnya, saya gambar ya, walaupun jelek maklumin aja. Jadi ini adalah Kruger, dan ini adalah Grisha, dan ini adalah Eren. Jadi Grisha bisa melihat ingatan Eren walaupun Eren saat itu belum diwariskan kekuatan Titan. Begitu pula dengan Kruger, walaupun Eren belum lahir, ia bisa melihat ingatan dari Eren. Itulah kenapa ia bertanya, ini ingatan siapa ya? Ya, jelas ia tidak tahu, nah orangnya saja belum lahir. Tapi sekali lagi kami nyatakan Attack Titan hanya melihat atau mengintip masa depan. Namun untuk keseluruhan itu tidak ya. Cuma sekilas dan pecahannya saja. Contohnya, Eren tidak mengetahui kelemahan Titan Palu Perang walaupun ia sudah melihat masa depan. Lalu, ini mungkin spoiler ringan ya. Jadi, walaupun Ramsay ada di dalam ingatan masa depannya, ia saja tidak tahu siapa anak ini. Dan berkata, aku melihatnya di masa depan. Ingat, aku lihat di masa depan. Eren tidak tahu apa yang harus ia lakukan, bagaimana anak ini, siapa anak ini. Ia juga bertanya, aku berpikir untuk menyelamatkan bocah ini. Bahkan uniknya, Eren sempat berpikir, ngapain gue selamatin bocah ini kalau ujung-ujungnya ia bakal mati. Namun ternyata secara tidak sadar Eren akhirnya mengikuti perasaannya dan terjadi momen di mana ingatan masa depan itu sesuai apa yang dilihatnya dan begitulah momennya. Ya, Eren tak melakukan apa yang ia lihat di masa depan. Itu terjadi secara alami, alias Eren hanya melihat potongan dan gambaran, bukan videonya. Nah, ngerti kan maksudnya? Itulah kenapa ada momen di mana Grisha tahu apa yang terjadi di masa depan dan apa yang dilakukan Eren, yaitu ramblingnya. Tapi apakah Grisha tahu endingnya? Tentu saja tidak, karena kemungkinan apa yang Grisha lihat hanyalah potongan atau gambar rambling saja. Dan sesuai perkataan Grisha, hari itu kenapa Eren tak memperlihatkan semuanya, kehancuran tembok dan keselamatan Carla. Artinya pemilik Attack Titan pewaris selanjutnya bisa mengatur apa yang pewaris sebelumnya ingin lihat. Kembali ke gambar jelek saya, jadi Eren hanya memperlihatkan beberapa potongan saja pada pewaris selanjutnya. Dalam rangka mengakses ingatannya, dalam hal ini adalah ingatan Eren. Tapi pertanyaannya, kok semuanya Eren sih? Jika Eren pewaris Attack Titan, lalu bagaimana dengan pewaris Attack Titan selanjutnya? Nah itu dia, jawabannya simple, karena Eren adalah pewaris terakhir. Dan tentu saja Eren tak bisa melihat masa depan ingatan orang lain lagi. Dan mungkin itulah kenapa ia bisa melihat ingatannya sendiri dan masa depannya sendiri. Jadi kesimpulannya, kekuatan Attack Titan bisa mengintip dan melihat gambar dari masa depan. Lanjut, chapter 3, Attack Titan dan Founding Titan. Oke, inilah inti dari pembahasan ini. Pada episode 79, banyak orang bingung dan bahkan pusing mengenai hal ini. Tentang Eren yang bisa berbicara pada Grisha, Seke yang dapat pelukan, masa lalu mempengaruhi masa depan, dan sebagainya. Oke, sebenarnya jawabannya gampang saja jika kalian sudah memahami dua chapter di atas, yaitu kekuatan Attack Titan dan Founding Titan. Jadi ketika Eren dan Seke berbenturan dan menjelajahi ingatan ayahnya, kalian pasti sudah tahu ini kekuatan apa? Ya, apa? Betul, kekuatan Founding Titan. Ini ada gambarannya. Jadi ini Eren, dan Eren sudah punya kekuatan Attack Titan dan Founding Titan. Lalu Seke di sini berfungsi sebagai pewaris darah kerajaan dan pemicu untuk mengaktifkan kekuatan Founding Titan Eren. Ia juga sempat mengatakan bahwa memang benar kekuatan Founding ada di tangannya, tapi ia lebih memilih menyelamatkan Eren terlebih dahulu.
Nah, jadi intinya mereka berdua bisa menjelajahi ingatan ayah mereka adalah karena Eren dan Seke saling membutuhkan dan saling terhubung. Eren tak bisa menggunakannya tanpa Seke, begitu pula Seke yang tak bisa menggunakannya tanpa Eren. Contohnya sudah jauh diperlihatkan. Ketika Eren menyentuh darah kerajaan di Nafritz, ia bisa menggunakan salah satu kekuatan Founding Titan, yaitu memerintahkan Titan liar untuk menyerang Rainer. Lalu contoh lainnya adalah saat ia menyentuh tangan Historia dan menciumnya. Kuncinya adalah Eren harus memiliki tujuan dan perasaan atau emosinya saat itu. Ketika ia menyentuh Dina, ia merasakan amarah yang sangat besar sehingga ia menggunakan Titan lain untuk menghancurkan orang yang ia benci, yaitu Rainer dan kawan-kawan. Dan ketika menyentuh Historia, saat itu Eren banyak pikiran bagaimana nasib Paradis ke depannya, bagaimana nasib Historia, dan saat itulah kekuatan Founding Titan aktif lagi, dan ia melihat dan merasakan masa lalu. Nah, kenapa kami katakan merasakan? Karena ekspresi Eren saat itu sangat marah. Wajah yang sama saat ia dewasa ada di tempat itu. Artinya Eren saat itu mendengarkan, bukan hanya melihat gambar saja sesuai kekuatan Attack Titan. Founding Titan bisa pergi ke masa lalu dan merasakannya sendiri. Itulah kenapa Eren saat itu marah mendengar ocehan Frida soal Paradis saat itu. Karena dia, Eren, ada di sana. Lalu bagaimana penjelasan Grisha bisa melihat Eren? Ya, kembali lagi, itulah kekuatan Founding Titan bisa merasakan kejadian saat itu dan melihat. Dalam hal ini, dua orang yang sedang menggunakan kekuatan Founding Titan, yaitu Eren dan Seke. Grisha bisa melihat Seke karena Seke ada di sana secara nyata, tapi itu hanya sekilas saja. Karena Grisha saat itu belum mempunyai kekuatan Founding Titan. Nah, barulah setelah ia memakan Frida, ia bisa melihat Seke lebih lama karena mungkin secara tidak langsung ia menggunakan kekuatan Founding Titan walaupun tidak pergi ke masa lalu. Itulah kenapa Grisha bisa menyentuh Seke, bahkan perhatikan ada guncangan di sana. Jadi pemilik Founding Titan sebenarnya bisa menyentuh objek di masa lalunya jika ia mau. Tak terlihat bisa saja jika tak ingin terlihat. Ini juga sebagai contoh di mana Eren sebagai Founding Titan bisa menyentuh ayahnya dan melakukan percakapan untuk memprovokasinya. Karena di sana Eren itu nyata, ia bisa merasakan dan melihat, dan bahkan bisa mempengaruhi ayahnya. Ini semua berkat kekuatan Founding Titan. Ini bisa nyambung dengan penjelasan Grisha bisa melihat Eren. Yang pertama, saat memperlihatkan kunci, ia benar-benar melihat Eren. Karena mungkin Eren ingin memperlihatkan dirinya kepada Grisha dan mempertegas bahwa Grisha sedang diawasi. Ingat kata Kruger, someone may see them later, atau seseorang mungkin melihatnya nanti, entah itu istrimu, anakmu, atau tetanggamu. Ya, saat itu Kruger dan Grisha membicarakan soal dirinya yang nanti akan lupa ingatan ketika memakan Kruger. Tapi suatu hari ingatan tersebut akan kembali, dan akan ada yang mengawasinya agar tak lupa apa misi Grisha masuk ke dalam tembok. Dan tentu saja ternyata orang itu adalah anaknya sendiri, yaitu Eren. Ya, Eren mengawasi Grisha agar ia tak lupa misinya masuk dalam tembok. Untuk itulah ia memperlihatkan dirinya, bahkan ada momen di mana Eren marah menggebu-gebu. Grisha sadar akan Eren yang ada di sana dan sempat menoleh. Sebenarnya Grisha ini takut pada Eren karena rencananya harus tertunda pada bagian ini. Ingat, saat Eren kaget melihat Grisha menemukan persembunyian raja secepat ini, padahal saat itu bisa langsung digaskan. Namun diurungkan karena lagi-lagi Grisha masih ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Oke, lanjut. Intinya Eren bisa melihat Grisha adalah status Eren yang sengaja memperlihatkan dirinya dan sengaja mengawasi Grisha dalam misinya. Karena jika tak begitu, semuanya akan terulang lagi dan lagi sesuai kata Kruger dulu. Sebenarnya Grisha ini memang tipe orang yang perlu dipicu. Sama seperti cara Kruger membujuk Grisha menjadi pewaris Attack Titan dengan memperlihatkan foto adiknya. Dan cara Eren yang membujuk ayahnya dengan cara mengingatkan kembali momen kebenciannya dulu. Oke, selesai. Jadi gitu aja. Untuk pembahasan paradoks, kenapa Eren bisa mengubah masa lalu dan sebagainya, akan kami bahas terpisah ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.